Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najatul Mukarifah, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi SKIP Lapan Samosir dengan nomor NPM 204 31 Sini saya akan melakukan uji praktikum. Untuk bahan-bahannya, di sini saya sudah menyiapkan nasi. Kemudian bahan yang kedua ada pisang. Ini pisang yang sudah dilumatkan ya. Kemudian bahan yang ketiga ada larutan tepung. Kemudian ada kuning telur, dan yang terakhir yaitu putih. Dan untuk mengetahui dalam suatu bahan tersebut mengandung karbohidrat atau bukan, saya di sini sudah menyiapkan betadin sebagai larutan yang akan diteteskan ke bahan-bahan tersebut. Oke. Dan untuk uji praktikumnya, masing-masing bahan tadi yang sudah saya sebutkan kemudian diteteskan dengan 8 tetes dari betadin ini. Untuk uji praktikum yang pertama, kita akan menguji pisang yang sudah dilumatkan, kemudian kita campur dengan 8 tetes betadin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kemudian setelah kita campurkan dengan betadin, kita bisa mengaduk pisang yang tadi kita sediakan, diaduk dan disatukan dengan betadin yang sudah kita teteskan tadi. Dan untuk uji coba yang kedua, kita uji coba larutan tepung diteteskan dengan 8 tetes betadin. Sudah. Dan setelah diteteskan, aduk dengan pengaduk yang berbeda ya. Lalu untuk praktikum yang ketiga, yaitu dengan bahan nasi, kita campurkan dengan 8 tetes betadin. Dan aduk hingga nasinya merata. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu bahan kuning telur, kita teteskan dengan 8 tetes betadin. Setelah itu kita aduk hingga rata. Bahan yang terakhir yaitu putih telur, kita teteskan dengan 8 tetes betadin. Nah, kemudian kita aduk hingga rata. Pada praktikum kali ini yaitu praktikum karbohidrat, kita melakukan praktikum dengan menggunakan larutan iodin, yaitu dimana di dalam betadin itu termasuk ke dalam larutan iodin. Nah, jika suatu bahan atau suatu larutan kita teteskan dengan larutan ini, maka akan mengalami
perubahan pada warnanya, yaitu jika dia mengandung pati dan embun, dia akan berubah warna menjadi biru. Kemudian jika di dalam suatu bahan tersebut mengandung dektrin, nah dia akan berubah warna menjadi merah anggur. Kemudian jika suatu zat makanan atau bahan makanan itu mengandung glikogen dan sebagian pati, dia akan berubah warna menjadi merah. Ini hasil dari praktikum yang tadi kita lakukan, yaitu ketika kita mencampurkan nasi dengan larutan betadin yang tadinya semulanya nasi ini berwarna putih, kemudian nasi ini berubah warna menjadi agak kebiruan ya. Ini kalau dilihat secara jelas, ini nasi ini berubah menjadi warna biru. Nah, kemudian untuk bahan yang larutan tepung yang semulanya berwarna putih, ketika dicampurkan dengan larutan betadin, dia berubah warna menjadi merah anggur, agak merah anggur gitu ya. Yang tadinya putih berubah jadi berwarna seperti merah anggur. Nah, kemudian untuk pisang yang semulanya berwarna putih ke kuning-kuningan, ketika dicampur dengan betadin, ini berubah warna seperti agak kemerahan ya, tapi tidak terlalu merah pekat. Nah, tetapi ketika kita mencampurkan kuning telur dengan betadin, tidak ada perubahan yang terjadi ya. Berarti di dalam kuning telur ini dia tidak mengandung karbohidrat pada awalnya. Nah, begitu pula ketika kita mencampurkan putih telur dengan betadin, tidak ada perubahan yang terjadi juga. Jadi putih telur dan kuning telur ini dia tidak termasuk ke dalam karbohidrat ya. Nah, dari praktikum yang tadi kita lakukan dapat disimpulkan ya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang terjadi perubahan ketika dicampurkan dengan betadin yaitu nasi, larutan tepung, dan juga pisang. Maka tiga bahan ini dia termasuk ke dalam karbohidrat. Nah, tetapi untuk kuning telur dan putih telur tidak ada perubahan yang terjadi, maka putih telur dan kuning telur tidak termasuk ke dalam karbohidrat. Nah, mungkin hanya sekian praktikum yang dapat saya lakukan dan saya sampaikan. Mudah-mudahan praktikum ini bermanfaat, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.